Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita, Ketua Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang, Al-Mukarram wal-Mukhtaram Kiai Al-Hajj Ahmad Ghazali Mansur, mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahinal kiram, Al-Ustaz Amiruddin MA yang telah memimpin pembacaan surah Yasin, yang mudah-mudahan menjadi amaliyah kita di Masjid Agung ini dan merupakan salah satu kemuliaan serta apa yang menjadi keutamaan di malam Jumat ini kita laksanakan untuk kegiatan-kegiatan zikir yang insya Allah kita akan mendapatkan berkah dan rahmatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah taklim yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini ada satu hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan mengingat terhadap segala hal yang memutus terhadap kelezatan kita di dunia. Ini kalau dalam kitab Bulughul Maram adalah dalam bab Kitabul Janaiz, menjelaskan tentang berkaitan dengan jenazah. Karena mengingat kepada hal-hal yang bisa memutuskan kenikmatan itu adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan memang kita harus mengingat terhadap hal itu, apalagi usia kita semakin apa Pak? Semakin tua ya, harus semakin banyak mengingat terhadap hal tersebut, karena kita tidak tahu ada kawan-kawan kita, keluarga kita yang kemarin tertawa, yang kemarin bersama, tiba-tiba pagi harinya kita mendengarkan berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, di dalam hadis dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah menyampaikan tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi, bapak-bapak? Aksiru dzikra hadimin ladzati, perbanyaklah olehmu untuk memperbanyak mengingat terhadap yang memutus kelezatan. Kita makan roti lezat gak nih Pak? Lezat. Ini anak-anak belum diminta makan sudah makan duluan. Lezat kenapa? Enak. Iya Pak ya. Makan soto enak, tidur di hotel enak, tidur sama istri enak. Yang nggak punya istri nikah maksudnya. Nah, nanti pada akhirnya semua yang kita nikmati itu akan hilang Pak ya. Salah satu hal bagaimana Allah memberitahukan tentang kematian di saat orang sakit, ya kan? Makanan yang kita makan itu akan hilang dari rasa yang ada. Yang tadinya kita bisa menikmati rasa gurih, ketika sakit menjadi pahit. Ada nggak orang yang sakit makannya banyak? Itu sakit-sakitan. Tetapi orang yang sakit biasanya dia akan terkurangi dari nikmat itu. Nah, apa yang bisa memutus kenikmatan ini? Kata Nabi, al-mauti adalah kematian. Itu Pak ya. Jadi suatu saat kita akan mati. Yang kaya mati, yang ganteng mati, yang tua mati, yang muda mati. Ada yang hidup selamanya? Kagak ada. Nah, ini makanya penting sekali Pak kita agar mengingat mati. Tapi kita juga nggak boleh minta mati. Ada yang minta mati? Ada. Hidup enak-enak, motor
diparkir di pinggir jalan nyemplung kali, mati. Itu kasus bunuh diri kan banyak. Nah, kita tidak boleh melakukan seperti itu. Dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah, berkata Nabi, la yatamanayyanna ahaddukumul mauta lidurri nazalabih. Tidak boleh seorang di antara kalian minta mati gara-gara diberikan ujian oleh Allah. Sakit, wah ini kok sakit nggak sembuh-sembuh gitu loh, udah minta mati, tidak boleh. Itu namanya putus. Walaupun mati sudah ngap-ngapan, itu nggak boleh kita mati, nggak boleh. Tapi yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fa in kana labuda mutamaniyan, apabila engkau menghadapi hal yang tersebut di atas, yang diperbolehkan adalah apa yang diminta, falyakul, katakanlah Allahumma ahini makanatil hayatu khaira. Ya Allah, hidupkan aku, maksudnya sehatkan. Kalau memang kesehatan itu, kehidupan itu membawa aku menjadi hal yang baik. Karena ada orang yang sakit ketika waras, hidupnya nggak karu-karuan Pak, maksiat, minum minuman keras, judi jalan terus, nipu orang jalan terus. Ini baik nggak kira-kira begitu? Nggak bagus. Tetapi ketika kita minta hidup, Allahumma ahini makanatil hayatu khaira li, ya Allah, ketika engkau hidupkan aku ya Allah, tapi supaya kehidupan itu membawa kebaikan bagiku. Kenapa? Kalau dia sehat kemudian maksiat, tambah dosa. Kemudian wa tawaffani makanatil wafatu khairali, dan seandainya kematian itu memang membawa kebaikan bagiku ya Allah, maka matikanlah. Makanya kalau orang mau meninggal dunia itu kira-kira dibacakan apa Pak? Surah Yasin. Diambil surah Yasin, bukan surah tanah. Surah tanah waris namanya. Jadi jangan sampai orang yang meninggal dunia warisan itu jadi rebutan. Makanya kalau orang sudah meninggal dunia, meninggalkan waris segera dibagi Ustaz Abid, bagi, harus segera dibagi. Nah, bagaimana pembagiannya? Ada aturannya. Istri kalau dia punya anak berarti dapatnya 1/8. Yang meninggal suami. Anak kalau laki-laki kemudian dia nggak ada kakek, dia ada asaubah, sisanya buat dia. Itu aturannya seperti itu. Nah, bagaimana kalau istrinya 2? Ada nggak yang istrinya 2? Ada. Bagiannya berapa? Ya 1/8 dibagi 2. Istrinya 4, 1/8 bagi 4. Semakin banyak istri semakin sedikit bagiannya. Nah, ini ya. Jadi doanya seperti itu. Ketika aku mati, matikanlah aku dalam hal yang baik. Makanya orang yang membaca surah Yasin itu tujuannya bukan untuk mendoakan cepat meninggal, tapi doanya adalah kebaikan. Makanya surah Yasin ini sangat luar biasa Bapak-bapak. Nah, kemudian dari Abu Syaid dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu maqala, nih berkaitan dengan menghadapi orang yang sedang sakaratul maut. Bapak pernah nggak ini menghadapi orang yang mau meninggal dunia? Apa kata Nabi? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah kepadamu orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan kenceng-kenceng. Orang mau meninggal lagi sakit kenceng la ilaha illallah, jangan. Tambah kejut-kejut nanti. Tapi ajarkan dengan kalimat yang lakinu, yang lembut ya. Ini kayak Randy suaranya lembut, la ilaha illallah. Kalau nggak mati-mati, cepet mati apa jangan ya, diajarkan dengan kalimat la ilaha illallah gitu Pak ya. Dan nanti kalau menghadapi saudara-saudara kita mau mati, kenapa? Orang yang di akhir kehidupannya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah itu sebagai tanda orang mukmin. Makanya bapak-bapak doanya apa? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kematianku dalam sakaratul maut ini. Apa artinya? Supaya membawa kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain kata Nabi, ikra'u ala mautakum yasin. Bacakanlah olehmu
orang-orang di antara kalian yang mau meninggal dunia dengan membacakan surah Yasin, gitu Pak ya. Jadi ini penting sekali, sebab kita pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Sebelum meninggal dunia, maka kita harus mengingat bahwa suatu saat kita akan namanya mati. Tanda-tandanya apa? Banyak. Orang kalau sudah usianya 50 tahun ini beda dengan usia yang 20 tahun. 20 tahun hujan-hujanan, tidur nggak pakai baju, ngerokok 3 bungkus nggak bakalan apa-apa. Coba kalau usia 50 tahun Pak, kena hujan baru 5 menit aja nanti ngap-ngapan. Ngerokok 2 bungkus masuk rumah sakit. Ngopinya nah, jadi ini udah tanda-tanda nih. Duduk punggungnya ini agak sakit, apa namanya, kecir apa sih Pak? Nah ini, jadi ini menunjukkan bahwa kita itu sudah mengalami tanda-tanda penuaan. Itu terus, kalau orang sehat terus nanti jadinya sombong. Nah, ini ada satu kisah Pak, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, ketika Rasulullah masuk ke rumah Abi Salamah, dan waktu itu Abi Salamah sedang dalam keadaan meninggal dunia. Nah kemudian di situ dilihat waqad suqqa basarahu, ternyata Abi Salamah ini matanya melek Pak. Jadi orang meninggal dunia itu ada yang matanya melek, ada yang matanya merem, ada yang kedip-kedip enggak Pak? Itu enggak mati namanya. Matanya melek. Nah kemudian fa'akmadahu, lalu Rasulullah memejamkan matanya. Kenapa orang yang meninggal dunia itu matanya melek Pak? Bahkan ketika kita menyaksikan orang yang sakaratul maut itu matanya macam-macam Pak. Ada yang ke sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Tapi yang satu ke kanan, satu ke kiri nggak ada kayaknya. Nah, copot nanti. Kenapa orang yang meninggal dunia itu matanya melek? Kenapa? Inna ruha idza gubidat taba'ahul basaru. Karena orang yang meninggal dunia itu matanya mengikuti di mana ruh pergi. Gitu Pak. Makanya orang kalau mau meninggal dunia itu dari kaki dulu Pak. Kaki nanti ke atas ya kan, itu terakhir tuh di sini Pak. Makanya kita harus selalu mendampingin orang-orang yang sedang meninggal dunia, sehingga ketika orang meninggal dunia kita berada di sampingnya, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah engkau berkata kecuali perkataan yang baik ya Pak ya. Jadi mentang-mentang jenazahnya jelek kita ngomong matai lu, kasai lu, jangan. Tapi mohon ampunlah kepada Allah. Kenapa? Ucapan yang dilakukan oleh di sekelilingnya, fa innal malaikata tu'minu ala ma yaqulun, karena malaikat akan mengaminkan orang yang mengucapkan tadi. Apa ucapannya Pak? Nah ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma gfirli Abi Salamah, karena yang meninggal adalah Abu Salamah. Ya minimal kita mengucapkan Allahumma gfir lahu, ya Allah semoga ampuni orang yang meninggal ini. Sebutkan namanya siapa, warfa darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah ya Allah derajatnya bersama orang-orang yang terpimpin, wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskan kuburannya Pak. Jadi kuburan itu penting luas. Ketika kita baca Yasin, baca Quran, insya Allah kuburannya terang. Wa nawir lahu fi wakhlufhu fi akibihi, dan berikanlah nur cahaya di dalam kuburannya ya Allah ya, serta gantikanlah keturunannya dengan keturunan yang baik. Nah ini adalah kita sebagai seorang muslim untuk bisa mengingat terhadap yang akan memutus yang namanya kenikmatan, yaitu al-maut ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, sebab kalau saya bahas ini Pak bisa 2,5 jam ya. Makanya potongannya saja ya. Mudah-mudahan mengingat bapak-bapak supaya kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.